Rasulullah ketika itu marah, tapi perkataannya sederhana, jikalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa unta dan kambing, kalian pulang membawa Rasulullah. Waduh, meledaklah tangisan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, sahabatku yang baik, kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah ditunjuki ya jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang dicintai Allah, yang diberi nikmat dunia akhirat, bukan jalan orang yang sesat dan orang yang dimurkai Allah. Oleh karena itu kita harus sangat serius menyikapi kalau ada orang yang memberitahu kekurangan dan kesalahan kita, siapapun ya, apakah lewat guru, lewat pendamping hidup, lewat anak, atau lewat orang yang tidak suka kepada kita sekalipun, itu karunia Allah itu. Karena yang kita perlukan itu bukan pujian, yang kita perlukan itu masukan yang membuat kita lebih baik. Nah, berarti kita harus berani jujur, kemudian kita buat program. Ya, oh ternyata memang saya ini ketus, ngaca lah, oh ternyata raut muka saya itu kurang ramah, oh ternyata nada kata-kata saya ini kurang lembut, oh ternyata dalam memilih kata saya sering yang kata-kata yang membuat orang terluka, terpojok, terpermalukan, terhina. Rasulullah kan tidak begitu. Kita harus mulai jelaskan, oh ini. Namun sesudah kita tahu siapa diri kita, belajarlah tentang bahayanya marah dan mulianya kita bisa alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Nah, Rasulullah SAW itu ada Anas yang membantunya itu 10 tahun lebih beliau mendampingi, belum pernah tuh mendapatkan kemarahan dari Rasulullah SAW. Kenapa kamu begini? Itu tidak. Oh, begitu mulia dan lembutnya. Bahkan ketika ada yang buang air pipis tuh orang Badui di masjid, beliau tidak marah, kemudian tidak. Beliau memberitahu ya, ketika sahabatnya mau marah, jangan ya. Karena Badui ini kan belum tahu itu masjid dan belum mengerti bagaimana bersikap di dalam masjid. Akhirnya ya diberitahulah supaya disuruh ambil air dan membersihkan, tidak marah. Bahkan suatu saat ada yang menjampak sampai merah leher Rasulullah dan beliau tetap tidak marah. Guru saya tuh, aduh Masya Allah, padahal guru ya jauh dari zaman Rasulullah tapi indahnya akhlaknya, indahnya kemampuan mengendalikan dirinya tuh, oh Masya Allah. Ayo kita jadikan ini menjadi program utama dalam diri kita. Mengapa? Karena dalilnya la tagdob walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Artinya makin kita bisa mengendalikan amarah kita, semakin kita bisa menikmati baik surga dunia maupun surga akhirat. Apakah tidak boleh marah? Oh marah boleh dong, karena marah itu juga software dari Allah. Sama marah, cinta, rindu atau pedih itu juga Allah yang menanamkan software itu. Kalau orang tidak ada marah tidak normal ya. Yang bahaya itu adalah tidak bisa mengendalikan amarah. Marah itu manusiawi hadirin. Rasulullah juga marah, tapi marahnya Rasul itu dengan niat yang benar, dengan alasan yang benar, dengan cara yang benar, sehingga hasilnya adalah benar. Nah, kita kadang-kadang niatnya salah, alasannya salah, caranya salah, jadilah tidak menjadi menyelesaikan masalah. Suatu saat pernah ada pembagian, ini waktu perang Hunain ya, Rasulullah pun marah ketika, ini kurang lebih begini ya,
wah, kan orang-orang yang baru masuk Islam dari kaum Quraisy Mekah itu ketika penaklukan Mekah dan perang Hunain kalau tidak salah diberikan begitu banyak ghanimah, sedangkan yang dari Madinah kaum Muhajirin Ansor tidak banyak, sehingga ada tuh yang celetak-celetuk, wah Rasul kalau sudah ketemu kaumnya. Tapi sederhananya begini, Rasulullah ketika itu marah, tapi perkataannya sederhana, jikalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa unta dan kambing, kalian pulang membawa Rasulullah. Waduh, meledaklah tangisan dari sahabat-sahabat. Oh iya, mereka pulang hanya dengan unta dan kambing, sedangkan orang-orang Madinah pulang bersama Rasulullah SAW. Tidak ada bandingannya. Begitulah Rasulullah SAW sangat indah akhlaknya, dan ini tidak semudah mendengarkan ceramah ini, ya. Ini harus kita upayakan bersama sambil kita tahu ilmunya, sambil kita punya target, sambil kita berlatih tiap hari, tiap saat berlatih untuk memiliki alladzi nafsahu indal ghadab, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, ya, supaya diri kita ini semakin terpelihara sehingga kita bisa merasakan bagaimana kebahagiaan di dunia karena bisa mengendalikan diri, dan bagaimana nanti di akhirat juga. Bahayanya kalau kita marah-marah, marah itu kecenderungannya zolim, ya, memilih katanya juga zolim, nanti tangannya zolim, keputusannya juga zolim. Kalau kita diperbudak nafsu, kita akan menjadi zolimin. Akibatnya muflis, bangkrut, karena di dunia kita banyak amal, tapi di akhirat bisa hilang itu pahalanya karena kita harus membayar orang-orang yang disakiti, orang-orang yang terluka hatinya, keadaannya, fisiknya, itu kan tidak ada yang lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita upayakan sekuat tenaga kita menjadi orang yang terus berlatih, tidak sensitif, kita bisa ada toleran terhadap situasi yang tidak cocok dengan harapan, sesuai dengan sepanjang masih sesuai dengan tuntunan agama. Betul-betul kita latih, ya. Kalaupun kita sudah mulai jengkel, diam, maka diam itu lebih baik. Kalau sedang berdiri, duduk, ganti posisi, ya, itu juga sunnahnya. Dan kalau masih membara, kita ini berwudu, ini lebih mendinginkan. Dan tentu saja kalau bisa sholat itu masya Allah, wasta'inu bisabri wassalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi sedih, sholat, jengkel, sholat, punya keinginan, sholat, sakit hati, sholat. Makin sering kita menjadikan wudhu kemudian sujud menjadi bagian pembuka pertolongan Allah, sebetulnya itu makin cepat Allah meredakan kepedihan di hati ini.